Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mereview materi hukum pidana ekonomi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Yang pertama adalah pengertian hukum pidana ekonomi. Hukum pidana ekonomi mencakup hal penting dalam globalisasi, yaitu yang pertama ada teknologi, peraturan berdasarkan sistem ekonomi internasional, peran dunia bisnis, dan timbulnya hukum baru pada masing-masing negara. Lalu tujuan kegiatan ekonomi adalah yang pertama meliputi faktor produksi, faktor distribusi, dan faktor konsumsi. Yang kedua yang dianalisis secara satu mikroekonomi dan dua makroekonomi. Yang ketiga ditingkatkan melalui ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Lalu tujuan ekonomi selanjutnya adalah menimbulkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan nasional, dan juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa atau negara Indonesia. Lalu regulasi di bidang ekonomi, yang pertama ada norma atau kaidah ekonomi, yang kedua ada norma hukum privat dan publik, yang ketiga ada sanksi hukum, perdata dan pidana. Peranan hukum dalam hukum pidana ekonomi adalah yang pertama ada pembangunan ekonomi. 3 tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap unifikasi, tahap industrialisasi, dan tahap social welfare. Yang kedua pertumbuhan ekonomi, 5 tahap pertumbuhan ekonomi yaitu masyarakat tradisional, persyaratan untuk lepas landas, perekonomian yang matang, dan ekonomi konsumsi tinggi. Yang ketiga ada jenis kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang keempat peranan hukum sebagai tool of social engineering. Yang kedua tool of social control. Yang ketiga alat kontrol pembangunan. Yang keempat sarana penegak keadilan. Dan yang kelima sarana pendidikan masyarakat. Lalu 4 klasifikasi hukum untuk mendukung pembangunan yaitu stabilitas, meramalkan, kesetaraan, dan pendidikan. Lalu menurut Profesor Lobi Lokman menyatakan penerapan hukum pidana di bidang perekonomian selalu menjadi sorotan, baik dari pihak yang setuju maupun tidak. Dan deregulasi beberapa bidang perekonomian memerlukan pemikiran terhadap pengamanan karena proses kriminalisasi dan dekriminalisasi. Yang kedua, saya ingin membahas tentang asas-asas hukum pidana ekonomi. Asas yang pertama menurut Sudikno Mertokusumo adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak berupa suatu ide atau konsep. Latar belakang di setiap sistem hukum yang terjemah dalam peraturan perundang-undangan atau putusan hakim. Yang ketiga dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri umum dalam peraturan konkret tersebut. Lalu ada asas kegiatan ekonomi. Yang pertama perbankan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Yang kedua ada perlindungan konsumen. Yang ketiga ada penanaman modal. Yang keempat perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan, informasi dan transaksi elektronik, anti monopoli, TPPU, pertambangan, kehutanan, perikanan, dan tindak pidana korupsi. Asas-asas umum yaitu ada lex niminem cogit ad impossibilia. Yang kedua ada lex posterior derogat legi priori. Yang ketiga ada lex specialis derogat legi generali. Yang terakhir ada lex superior derogat legi inferiori. Asas utamanya yaitu asas legalitas, yaitu tidak perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana yang terdapat dalam perundang-undangan yang sudah ada terlebih dahulu. Lalu saya ingin membahas tentang teori pidana, yaitu ada teori absolut, teori relatif, teori gabungan, rehabilitatif, pengadilan sosial, dan restoratif justice. Lalu ada karakteristik hukum pidana ekonomi, yaitu menurut Andi Hamzah, hukum pidana ekonomi itu adalah bagian dari hukum pidana yang merupakan corak-corak tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi. Tindak pidana ekonomi sebagai suatu bentuk tindak pidana yang melanggar berbagai
aturan di bidang ekonomi yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan. Yang terakhir saya membahas tentang perkembangan sejarah ekonomi, yaitu ada dua macam kejahatan, yaitu white collar crime dan corporate crime. White collar crime mempunyai kategori seperti kejahatan korporasi, kejahatan jabatan, kejahatan profesional, ataupun kejahatan individual. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.